Sepak bola Firzi Idris di studio Kompas TV, sementara lewat sambungan dalam jaringan masih bergabung mantan penyerang timnas Indonesia Bambang Nurdiansyah. Tadi Bung Bambang sempat menyinggung kalau ada pemain baru naturalisasi kita yang diharapkan bisa memberikan kontribusi. Tapi seyakin apa Anda, Bung Bambang, melihat track record mereka sejauh ini, dua itu Milano maupun juga Zylstra, untuk bisa memberikan peran yang signifikan untuk pertandingan kita Indonesia lawan Taiwan? Kalau melihat reputasi mereka, track record mereka di klubnya lumayan bagus gitu kan. Tapi sampai sejauh mana kontribusi dia itu yang harus kita maksimalkan gitu di tim ini. Melawan Taiwan, saya pikir menang bukan hanya sekedar menang. Kalau menang mungkin kita menang gitu, tetapi bagaimana tim ini disiapkan dengan baik untuk nanti di ronde keempat gitu kan. Jadi ajang ini bagus sekali lawan uji coba internasional atau FIFA Matchday ini untuk menyiapkan tim ini menjelang nanti ke round 4. Sekali lagi saya bilang kalau bicara menang, mungkin kemungkinan besar kita menang. Tetapi di balik itu semua, bagaimana pelatih Patrick ini meramu tim ini, menyiapkan tim ini untuk nanti arahnya adalah ronde keempat nanti. Jadi saya pikir ini kesempatan bagus, apalagi ada pemain baru, mungkin dicoba nanti chemistry mereka juga harus cepat terjadi, atau cepat satu sama lain cepat mengerti, karena tidak ada waktu lagi menurut saya. Mudah-mudahan nanti uji coba berikutnya semakin sering mereka bermain bersama, semakin juga chemistry mereka terjaga dengan baik atau terjalin dengan baik. Sekali lagi pelatih dalam hal ini menyiapkan tim uji coba seperti ini, tentunya mereka atau pelatih menyiapkan tim yang atau gaya main atau filosofi apa yang akan diterapkan nanti menghadapi tim-tim di ronde keempat itu. Tetapi saya bilang sayang ini lawannya Taiwan. Kenapa gagal itu Kuwait, dan mudah-mudahan ke depan mungkin kalau ada lagi beberapa kali FIFA Matchday, tim-tim Timur Tengah lebih baik untuk kita hadapi, karena memang kita nanti di round 4 kan yang kita hadapi tim-tim Timur Tengah semua. Itu kita coba akan ulik lagi nanti masalah tim yang untuk dari tim Timur Tengah itu. Teman, yang juga menariknya begini Bung Firzi, kalau melihat komposisi dari tim Taiwan ini kan kebanyakan dari pemain lokal. Sementara kalau kita lihat komposisi dari timnas kita ini banyak yang sudah terbiasa dengan liga-liga di level Eropa dan levelnya di luar kawasan Asia gitu. Cuman dengan gaya bermainnya Taiwan sejauh pengamatan Anda, kemudian performance dari timnas kita ini, ditambah sudah ada penguatan dari dua naturalisasi baru, ini bakal memberikan sumbangsi yang signifikan atau justru ada hal lain yang Anda cermati di sini? Ya, pertama soal kita bermain lagi di GBT ya, timnas bermain lagi di GBT ini untuk pertama kalinya sejak 2 tahun terakhir ya, 2023 September, persis hari ini, 2 tahun lalu timnas menang 2-0 lawan Turkmenistan di GBT, stadion luar biasa, stadion fantastis ya, saya berapa kali nonton laga di sana, Piala Dunia U17, ketika itu atmosfernya keren, jadi ini pasti teman-teman para pemain timnas juga akan merasakan betapa luar biasanya atmosfer stadion di Surabaya ini. Tapi kalau kita bicarakan lagi soal teknis di dalam lapangan ya, pemain yang kita punya sekarang, Mauro dan Miliano, itu mereka punya dua karakter berbeda ya. Miliano kita tahu adalah seorang winger kanan yang suka memotong ke dalam karena dia left footed. Dia sejauh ini main 7 pertandingan bagi FC Utrecht, tapi memang minutes played-nya hanya 277 menit ya. Dalam artian dia lebih banyak datang dari bangku cadangan. Tapi dia main di Liga Eropa, di kualifikasi Liga Eropa main, dan di Liga Eropa nanti fase Liga dia terdaftar sebagai daftar A, list A pemain. Jadi dia akan menjadi salah satu tumpuan timnya di Liga Eropa nanti. Sementara Mauro, kita tahu pemain yang luar biasa, tapi di level junior, di level U19, U21 ya, dia memang punya catatan 45 gol dan 16 assist dari 67 penampilan, tapi itu di level usia muda. Bagaimana dia menerjemahkan itu ke dalam senior, sepak bola senior, itu yang akan jadi pertanyaan. Karakter Mauro ini beda dengan Miliano, karena dalam suatu wawancara Mauro pernah bilang bahwa dia memodeli cara bermain dia dari seorang Robert Lewandowski atau Luuk de Jong yang penyerang PSV. Dalam artian bahwa di sini dia bermain lebih sebagai target man. Sementara kita timnas itu memang
jarang bermain dengan target man ya, yang benar-benar number 9. Mungkin Ramadan Sananta ketika dia masuk, tapi kebanyakan dari bench. Sementara kalau bermain di depan, Ole lebih bermain sebagai false 9. Begitu juga Ragnar kalau bermain di sana. Rafa apalagi karena dia seorang winger. Jadi menurut saya ini adalah suatu kesempatan bagus juga bagi Coach Patrick untuk melihat opsi seperti apa yang ada di bench, karena kita tahu balik lagi ke tadi, mencetak gol merupakan suatu tantangan juga bagi timnas senior ya, lagi-lagi karena memang lawannya yang kita hadapi sejauh ini di round 4 rankingnya jauh lebih tinggi daripada yang kita punya. Oke, itu juga menarik masalah opsi. Mana yang terbaik untuk timnas kita melawan Taiwan malam ini. Tapi di sisi lain juga perlu kita sampaikan juga ke hadapan Anda pemirsa Kompas TV, meski baru disumpah dan disahkan sebagai warga negara Indonesia, dua pemain diaspora Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan sudah bisa memperkuat timnas Garuda di duel FIFA Matchday. Nah, keduanya sudah ikut dalam latihan resmi skuad Garuda di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Kamis malam. Kehadiran dua pemain dari Liga Belanda ini akan semakin memperkuat lini serang armada Patrick Kluivert. Mauro Zylstra yang berposisi striker bisa menggantikan posisi Ole Romeni yang cedera. Sementara Miliano Jonathan bisa menjadi pilihan pelatih Kluivert di lini penyerang sayap. Manajer Timnas Indonesia Sumarji bilang, secara regulasi Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan sudah bisa memperkuat timnas kita melawan Taiwan. Namun, keputusan dimainkan tidaknya kedua pemain terbaru itu bergantung pelatih Patrick Kluivert. Pemain yang baru bergabung, Miliano dan Mauro, semuanya mempunyai kesempatan yang sama dengan yang lain. Jadi kalau ditanya main tidak atau tidak main, ya nanti kita lihat pada saat official training ini. Ya, nanti kita akan lihat, karena berkaitan dengan siapa-siapa yang akan di-line-up-kan tentu belum sekarang. Besok baru akan ditentukan setelah latihan terakhir. Tapi berarti bisa diturunkan Pak secara regulasi? Sudah bisa. Semua pemain yang ada di sini semuanya bisa diturunkan. Termasuk si Andrian Wibowo? Belum hadir ya? Semua bergantung pelatih, tapi kalau menurut Anda Mauro dan Miliano ini kemungkinan bakal langsung dipakai kalau membaca gayanya Patrick Kluivert? Ya, kalau membaca apa yang Patrick inginkan ketika saya bertemu dengan dia di KL ya, habis drawing round 4, dia memang bilang timnas itu staf kepelatihan menyiapkan plan B dengan cederanya Ole Romeni. Tapi plan B seperti itu apa, dia nggak ngejelasin secara spesifik. Tunggu aja. Hal sama dia utarakan juga di press conference sebelum laga ini ya. Apakah kita akan mencoba sesuatu yang baru, itu nanti akan kita lihat bersama di laga ini. Harapannya memang kalau kita lihat sejauh ini memang kita pola pakem formasi kan 3-5-2, 3-4-3 atau formasi sekitarnya. Tapi kalau menghadapi lawan lebih lemah, sesuatu hal yang belum pernah Patrick rasakan bersama timnas, mungkin dia bisa mencoba skema 4-3-3 ya, bermain dalam skema 4 back. Karena kita tahu Rizky Ridho di klub di Persija dia main 4 back. Jaitzes di Sassuolo juga main 4 back walaupun terkadang main 3 back. Si Justin Hubner bersama Fortuna Sittard beberapa kali memang timnya main 4 back, beberapa kali main 3 back. Jadi emang bisa switching formasi di sini. Tapi kalau dia bisa mencoba sesuatu bermain lebih ofensif, karena kita tahu Patrick adalah mantan penyerang yang luar biasa, top skor Euro 2000 dan pernah jadi top skor sepanjang masa timnas Belanda. Melihat timnas Indonesia tentu hanya mencetak 1 gol per laga, tentu menurut saya akan jadi tantangan juga ya bagi dia bagaimana cara membuat tim ini lebih menyerang dan bisa punya output lebih bagus dari yang ditunjukin dari laga-laga sejauh ini. Oke, kalau dari pengamatan Anda sejauh ini Bung Bambang, dari timnas kita di bawah asuhan Patrick Kluivert ini, bagian mana atau lini mana yang terbilang cukup kuat dan bagian mana yang rasanya ini harus dimantepin lagi nih? Jadi udah disinggung, lini depan memang kita kesulitan untuk mencetak gol. Coba dilihat datanya bahwa kita minim sekali bikin gol, walaupun menang tipis 1-0. Tetapi sekali lagi sepak bola adalah permainan kolektif. Ya, kalau depan dibenahi, belakang bukan berarti ditinggalkan gitu. Jadi saya pikir tugas Patrick Kluivert yang membangun sebuah tim yang solid gitu. Kembali ke dua pemain tadi, saya pikir harus dicoba ini hari. Entah itu nanti babak kedua atau dari pertama, starting dari pertama. Yang pasti buat apa mereka didatangkan kalau tidak dicoba gitu. Jadi buat saya sekali lagi, saya pelatih juga,
bahwa uji coba seperti ini kesempatan baik, ya nanti kedua lagi lawan tim Timur Tengah, kesempatan lagi untuk meramu timnya untuk menghadapi nanti di putaran pertandingan keempat atau babak keempat. Jadi menurut saya harus dimanfaatkan dengan baik, membentuk sebuah tim yang nantinya akan bertanding atau menghadapi di ronde keempat nanti. Pelatih harus menyiapkan. Saya pikir saya tidak mau menggurui, tetapi umumnya pelatih kan orientasinya bagaimana nanti tim kita bermain di ronde keempat nanti atau ronde 4 nanti. Itu yang paling penting. Siapapun yang diturunkan, saya pikir itu adalah tujuan daripada tim pelatih, bagaimana tim ini disiapkan untuk nanti di ronde keempat. Menurut saya mau sistem apapun, ya formasi apapun, tapi ya pikir yang selama ini kan kita mainnya 3-4-3, menyerang, bertahan bisa 6 di belakang gitu kan. Itu saya pikir harus patron itu harus dimatangkan lagi, karena kalau dirubah 4-3-3 lagi, kan anak-anak itu sudah terbiasa kan dengan zaman pelatih yang lama juga begitu. Kayak lagi ini kesempatan nanti juga pertandingan yang kedua itu juga kesempatan menyiapkan tim ini ke depan di pertandingan round 4 nanti. Saya pikir itu karena pertandingan ini sangat penting menurut saya, bagaimana tim pelatih untuk mengeterapkan atau menyiapkan tim ini untuk menghadapi keempat nanti. Namanya juga bola bentuknya bundar, apapun kemungkinannya bisa saja terjadi kan. Cuman di sisi lain tadi juga Bung Bambang sudah sempat singgung, ini kalau kemudian disebutkan bagian dari persiapan untuk menuju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, rivalnya kan agak beda ya. Sementara kita bergabung dengan grup yang isinya adalah pemain dari klub-klub negara Timur Tengah. So pelajaran apa yang harusnya bisa kita ambil di upaya kita melawan Taiwan pada malam hari ini? Jawabnya nanti, kita akan jeda sebentar. Kita lanjutkan usai jeda berikut ini.